Ngomong-ngomong tentang trigger yang kemarin kita bahas, saya punya bahasan yang keren banget atau contoh yang keren banget. Saya bilang ini keren banget karena fenomenal. Open mind and action. Mungkin nggak banyak yang tahu. Cerita ini saya dapatkan dari Pak Subiakto Priyosudarsono atau kita nyebutnya Pak B. Pak B ini adalah seorang pakar branding kenamaan yang sudah berkecimpung di dunia brand sejak 50 tahun yang lalu. Jadi pengalamannya 50 tahun. Bayang ya. Berarti usia pengalaman dia itu lebih panjang daripada usia saya. Ya, pakar banget lah. Nah, beliau pernah menciptakan satu campaign yang membuat katanya ya. Ini katanya nih ya, Pak Fauzi Bowo menang. Pak Fauzi Bowo tahu ya, Gubernur Jakarta sebelum Pak Jokowi kalau nggak salah ya. Iya ya. Pokoknya itu. Kayaknya ya, bener ya? Betul, sebelum Pak Jokowi, setelah Bang Yos bukan? Nah, lupa ya, pokoknya karena aku bukan orang Jakarta, yang ngikutin politik dikit ya. Tapi gini teman-teman, jadi Pak Fauzi Bowo itu dulu mencalonkan diri dengan belum punya kiprah, belum punya track record. Dia awalnya mengkampanyekan serahkan pada ahlinya. Kenapa? Karena beliau ternyata ahli tata kota. Tapi orang Betawi, orang Jakarta tuh nggak paham maksudnya serahkan pada ahlinya itu ahli apa. Akhirnya Pak Fauzi kalau nggak salah tuh malah di apa ya, dalam tanda kutip dinyinyir. Emang lo ahli apaan gitu. Dan si pesaingnya atau lawan politiknya ini adalah orang yang terbukti ahli memimpin karena dia sebelumnya ada di lembaga apa aku lupa, siapa aku juga lupa. Dia memimpin apa dan sukses dan malah yang dianggap ahli malah lawan politiknya. Jadi malah zonk gitu. Kampanyenya dalam tanda kutip nggak sesuai harapan lah, walaupun nggak bisa dibilang gagal. Karena tetap Pak Fauzi itu tetap tersampaikan. Pak Fauzi itu kita nyebutnya Foke ya bener ya? Fauzi Bowo ya? Pak Fauzi Bowo sebut Foke ya? Aku lupa, bukan orang Jakarta ya, walaupun sekarang KTP Jakarta, saat itu belum. Nah, akhirnya menjelang masa tenang itu adalah masa dimana kita udah nggak boleh kampanye lagi, biar nggak rusuh. Nah, itu biasanya kan 1 minggu sebelum. Nah, 1 minggu sebelum masa tenang itu, baru ketahuan kalau ternyata suara dari tim survei atau tim kayak gitulah, penghitungan cepat survei gitu, dari survei, lembaga survei gitu, Pak Fauzi itu kemungkinan hanya mendapatkan suara 40% katanya. Waduh, udah kalang kabut tuh. Pak Subiakto pusing nih, waduh, udah terbukti gagal masalahnya. Tagline serahkan pada ahlinya. Terus gimana? Akhirnya semua timnya disuruh untuk nyari fakta brutal. Fakta brutal adalah fakta yang brutal. Hanya dia yang memilikinya gitu ya. Kontras banget sama yang lainnya, apa yang nggak mungkin dimiliki orang lain. Nah, ternyata dari 4 kandidat kan, calon gubernur, wakil calon gubernur, calon wakil gubernur gitu kan, dua pasang kan, dua pihak tapi satu pasang kan, jadi empat kandidat kan. Nah, ternyata setelah dijejerin itu juga laporannya Pak Subiakto langsung ya istilah lebihnya tepok jidat lah ya. Kenapa? Karena timnya hanya menemukan satu fakta brutal, bukan hanya satu sih, banyak, cuma yang paling brutal ini, yang paling mencolok ini. Apa? Cuma Pak Fauzi Bowo yang pakai kumis. Ternyata 3 orang lainnya itu nggak ada kumisnya. Dalam hati Pak Subiakto langsung tepok jidat, gimana caranya kumis buat kampanye kan? Kumis buat kampanye. Mikir ya. Oke, akhirnya diputuskanlah. Awalnya kan mengedukasi masyarakat bahwa Pak Fauzi Bowo itu adalah ahlinya tata kota. Harusnya kota Jakarta jadi bagus nantinya. Nah, tapi ternyata itu kan gagal udah. Itu edukasi namanya. Wah, udah kita nggak bisa edukasi lagi. Kita putuskan sekarang kita kampanyenya adalah doktrinasi. Udah pokoknya masukin aja kota bawah sadar. Gimana caranya orang tuh jadi kepikirannya Pak Fauzi doang buat nyoblos. Akhirnya dibikin cepet-cepet. Nah, ini pakai trigger juga. Apa? Triggernya trigger jingle atau nada. Nada potong kuenya sekarang juga. Itu kan insya Allah semua orang terngiang dengan itu. Udah gampang banget ngapalin itu, ya kan? Nah, itu trigger tuh. Tapi lagu itu diganti dengan coblos kumisnya sekarang juga, coblos kumisnya sekarang juga. Nah, itu disiarin ke semua media, entah TV, radio dan sebagainya. Nah, itu 1 minggu doang, padahal Pak Subiakto nggak ngerti bakal ngefek apa, karena ternyata selain ngajarin
masyarakat nyanyiin itu biar terngiang-ngiang terus, ternyata mereka juga ini, wah boleh nggak ya dibocorin? Nggak apa-apa ya Pak Subiak, kan udah ini ya. Katanya dulu itu sampai ini kalau ada anak kecil yang nyanyiin lagu itu dikasih permen, dikasih coklat, dikasih hadiah lah pokoknya. Akhirnya kan anak kecil kan diajarin nyanyi gitu aja kan bisa nyanyi nyampe rumah tuh. Sampai rumah nyanyi itu mulu gitu ya. Terus pas masa tenang, Pak Subiakto masih mencanangkan namanya kampanye senyap. Jadi kampanye tapi nggak ngomong, kan udah nggak boleh kampanye. Pilih saya, misi saya, nggak boleh kayak gitu lagi tuh nggak boleh. Terus akhirnya bikin namanya jumpa pers, namanya kampanye tenang kalau bagi Pak Subiakto kalau nggak salah ya. Intinya adalah jajak pendapat, gali aspirasi masyarakat gitulah. Bukan soal itunya ternyata. Pak Subiakto itu melaksanakan kegiatan tersebut di Soto Betawi Pak Kumis kalau nggak salah. Jadi masyarakat tuh dijejelin dengan kata kumis gitu kan. Nggak kampanye sih dia, nggak bilang coblos saya, tapi dia bilang kumis, 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 kumis terus teman-teman. Nah, akhirnya entah kenapa, kayaknya otak masyarakat Jakarta beneran terdoktrinasi tuh. Dan katanya banyak sekali anak-anak yang menyanyikan lagu coblos kumisnya di saat pemilihan umum terjadi. Jadi orang lagi pusing di bilik pemilihan gitu, bilik pencoblosan, milih mana nih? Anak-anak nyanyi itu kan, coblos kumisnya. Udahlah, coblos kumis aja dah. Dan ternyata akhirnya Pak Fauzi Bowo menang. Gila nggak tuh? Itu men-trigger. Jadi kumis terus dikaitkan dengan nyoblos. Jadi kalau mau nyoblos ya kumis. Kalau inget kumis ya cuma Pak Fauzi yang punya kayak gitu. Nah itu kalau aku bilang itu juga trigger. Itu juga penggunaan senjata atau penggunaan jurus trigger atau pemicu untuk mendapatkan tindakan atau mendapatkan aksi gitu ya, mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu. Dan penjelasan ini juga dijelaskan di filmnya Will Smith ya, yang kemarin baru nampar Chris Rock. Di film Focus kalau nggak salah, yang dia menunjukkan si pejudi, angka berapa ya, aku lupa angka berapa, setiap hari itu ditunjukin angka itu, pacarnya juga ditunjukin angka itu, dan akhirnya di satu momen baseball kalau nggak salah, silahkan kamu bayangkan angka yang kamu inginkan, nanti pacarku yang akan menebak itu, bukan aku. Wih, seru sekali katanya. Kan yang jago judinya kan Will Smith. Kenapa yang suruh nebak pacarnya? Karena pacarnya yang lagi dikasih ini ya, dikasih. Jadi didoktrin angka yang sama. Nah itu akhirnya tebakannya si pacarnya tuh bener. Mereka tuh menyebut angka yang sama. Dan angka yang itu ternyata angka yang di punggung si pemain baseball itu. Kalau nggak baseball ini ya, football Amerika gitu ya. Itu tuh ternyata orang itu dengan nomor itu sebenarnya nggak ada. Tapi dibikin ada sama si Will Smith. Dan akhirnya dia menang, dapat jackpot. Dapat taruhannya gitu. Nah itu mungkin bisa menjelaskan teman-teman. Kayaknya panjang ya, ini masuk YouTube aja. Gitu aja, semoga saya bisa men-share yang lebih bermanfaat lagi di kemudian hari. So, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat share-share saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Open mind and action.